Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam pada saat ini. Adapun firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-20. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu, di mana pada saat ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkenan menerangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kalangan umat Israel, poligami itu suatu yang umum atau sangat lazim terjadi khususnya di dalam Perjanjian Lama. Tetapi meskipun demikian, tidak jarang bahwa dengan adanya poligami bisa menimbulkan polemik di dalam keluarga. Dan salah satu keluarga yang mengalami hal itu adalah keluarga Elkana, di mana Elkana ini mempunyai 2 orang istri yang bernama Hana dan Penina. Karena Hana belum bisa memberi keturunan, ia menderita penghinaan akibat kemandulannya dari Penina, istri kedua Elkana. Kemandulan memang sering dianggap sebagai aib. Bahkan hukuman Tuhan itu dianggap oleh umat Israel pada saat itu. Dan orang-orang yang mengalami kemandulan akan direndahkan. Dan penderitaan Hana ini bertambah karena suaminya tidak memahami perasaannya. Maka ketika berada di rumah Tuhan, Hana mencurahkan isi hatinya. Ia memohon kepada Allah agar dapat dianugerahi seorang putra. Dan Hana bernasar bahwa ketika ia melahirkan anak, ia akan mempersembahkan anaknya itu kepada Allah sejak masa kanak-kanaknya. Kepedihan Hana yang begitu mendalam membuat dia diam begitu lama berdoa tanpa suara, sehingga Imam Eli menganggap Hana sedang mabuk. Lalu dalam hal ini Hana menjelaskan persoalan itu kepada Imam Eli. Karena itu Imam Eli berkata kepada Hana bahwa doa Hana ini akan dikabulkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-17. Dan benar saja Tuhan membuat Hana mengandung lalu melahirkan seorang putra yang dinamakan Samuel. Hana memandang putra sebagai karunia indah dari Allah. Sebab itu ia memenuhi janjinya untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kisah Hana ini kita menyadari bahwa sebagai orang percaya pun, sebagai orang beriman, kita tidak luput dari berbagai macam situasi yang sulit, dari masalah, dari pergumulan, dari persoalan yang harus kita hadapi. Dan benar saja, dalam hal ini Bapak Ibu yang kekasih, dalam situasi seperti ini pasti kita akan merasa sedih, kita mungkin khawatir, kita gusar, kita marah, kita kecewa. Namun sebagai orang percaya, satu hal yang pasti, kita jangan sampai berputus asa. Mungkin bisa saja kita marah, bisa saja kita kecewa, tetapi sekali-kali jangan sampai putus asa dan kehilangan pengharapan. Apalagi mundur dari Tuhan.
pada saat-saat seperti itu, kemana kita lari? Sebagai orang percaya, kita lari kepada Tuhan. Kita datang kepada Allah membawa seluruh permasalahan kita, seraya mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menolong memampukan kita, dan percaya bahwa Allah akan menolong kita. Menyerahkan diri kita, hidup kita sepenuhnya kepada Allah melalui doa kita. Dan kita harus mencari kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam diri kita, bukan kehendak kita. Karena doa kita yang kita naikkan kepada Allah untuk memampukan kita melaksanakan maksud-maksud Allah itu di dalam kehidupan kita. Nah, selain itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan, dengan ketulusan hati, membuka diri kita di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, niscaya Allah akan memampukan kita sehingga kita tetap mengalami damai sejahtera. Meskipun kita harus menghadapi pergumulan, meskipun kita harus melewati setiap persoalan hidup dan segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu bukan berarti pemazmur bebas dari masalah, bebas dari pergumulan. Tentu ia tetap menghadapi pergumulan. Orang yang paling dekat dengan Tuhan sekalipun, dia tidak pernah lepas dan bebas dari masalah juga dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang pasti, di dalam ia menghadapi masalah itu, dia beroleh kekuatan, dia beroleh iman dan pengharapan, dan beroleh damai sejahtera karena dia mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Mari saat ini kita serahkan hidup, diri, keberadaan kita, pergumulan kita, persoalan hidup kita, dan apapun yang kita alami ke dalam tangan pengasihan Tuhan di dalam doa kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom.